Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Purnawan dengan NIM 18882150208. Program studi Bahasa Inggris Malam Kampus B. Mata kuliah Emosional Intelijen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan kecerdasan emosional sebagai tugas ujian akhir semester. Apa sih pengertian kecerdasan emosional itu? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan diartikan sebagai intelijensi atau perihal cerdas. Dengan makna lain, diartikan perkembangan akal budi yang menuju sempurna. Ada beberapa jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, IQ, kecerdasan spiritual, SQ, dan kecerdasan emosional, EQ. Seseorang yang memiliki IQ tinggi dianggap cenderung bisa menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan cenderung bisa menemukan solusi ketika beradaptasi dengan situasi baru. Dalam kualifikasi pendidikan formal, orang yang memiliki IQ tinggi cenderung lebih mendapatkan peluang untuk lebih unggul. Akan tetapi saat ini bukan hanya terpaku pada pembahasan mengenai kecerdasan intelektual, melainkan pembahasan mengenai satu jenis kecerdasan lain yang mulai diperbincangkan, yaitu kecerdasan emosional. Bahwa seseorang yang memiliki IQ tinggi saja tidaklah cukup. Mereka juga harus mampu mengontrol emosi dengan baik. Pengertian kecerdasan emosional. Pada tahun 1990, psikolog Saloveri dari University Harvard dan Mayer dari University New Hampshire melontarkan untuk pertama kalinya tentang istilah kecerdasan emosional. Hal ini mereka gunakan untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara empati, mengungkapkan dan memahami perasaan marah, pengendalian marah, kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri, berdiskusi, memecahkan masalah, keramahan, serta adanya sikap hormat. Mereka juga mengartikan sebagai kemampuan atau intelijensi yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Kalau menurut pengertian yang ada di KBBI, kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang erat kaitannya dengan kepedulian dan hati, baik antar sesama manusia dengan makhluk lain maupun alam sekitar. Pada dasarnya kemampuan emosional bukanlah lawan dari kecerdasan intelektual. Kedua hal tersebut seharusnya bisa dikembangkan secara seimbang. Kecerdasan emosional biasanya lebih mempengaruhi kehidupan sosial yang terjadi. Karena saat berkehidupan sosial kita bertemu manusia lain. Dan dalam hal ini pengendalian emosi sangat dibutuhkan. Komponen kecerdasan emosional. 1. Memiliki kesadaran diri. Kesadaran yang mana Anda mampu memahami mengenai emosi yang ada dalam diri Anda. Semakin memahami kondisi emosi yang ada di dalam diri dan pengendaliannya, semakin baik juga kondisi kecerdasan yang terbentuk.
Yang kedua, membentuk regulasi diri. Dalam hal ini maksudnya ialah individu harus memiliki pengaturan emosi yang baik. Yang ketiga, memiliki keterampilan sosial. Aspek penting dalam kecerdasan emosional merupakan kemampuan berinteraksi sosial dengan baik. 4. Empati diartikan sebagai kemampuan diri untuk lebih memahami perasaan orang lain. Lalu yang kelima, memiliki motivasi diri. Orang cerdas secara emosional memiliki kecenderungan termotivasi di luar motivasi eksternal seperti mendapatkan ketenaran, pujian, uang, dan pengakuan. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional. 1. Mampu mengenali perasaan diri sendiri. Yang kedua, mampu membaca perasaan orang lain. Ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. 4. Tidak mudah tersinggung. 5. Cenderung menjadi pendengar yang baik. 6. Berpikir secara terbuka dan mampu menerima pendapat orang lain. Yang ketujuh, tidak malu untuk meminta maaf duluan. Tanda kecerdasan emosional rendah. Pertama, mereka merasa selalu benar dan harus benar. Yang kedua, mereka tidak mampu mengetahui perasaan orang lain. Ketiga, tidak memiliki kepekaan diri. Keempat, mereka cenderung suka menyalahkan orang lain. Kelima, mereka tidak memiliki keterampilan mengatasi yang baik. Keenam, mereka punya emosi cenderung meledak-ledak. Yang ketujuh, mereka selalu bercerita tentang dirinya. Cara meningkatkan kecerdasan emosional. Pertama, mencoba untuk mendengarkan. Untuk mencoba hal ini, luangkan waktu kalian untuk mendengarkan yang orang lain rasakan, baik secara pembicaraan ataupun gestur. Yang kedua, lebih berempati. Kita sebagai manusia harus mampu berempati dengan orang lain, membayangkan perasaan mereka dalam situasi tersebut. Tahap kecerdasan emosional. 1. Merasakan emosi. Tahapan ini di mana di dalamnya terdapat kemampuan untuk mengidentifikasikan emosi yang dirasakan, baik yang dilihat dari wajah ataupun gestur seseorang. Yang kedua, memfasilitasi pikiran dengan emosi. Dengan menyampaikan bahwa pada dasarnya manusia mampu memfasilitasi pikiran dengan emosi yang mereka rasakan. Ketiga, memahami emosi. Memahami adanya informasi emosi dalam suatu hubungan. Keempat, mengelola emosi. Bisa dilakukan apabila seseorang sudah mampu memahami emosi. Manfaat dari kecerdasan emosional. Peter Salovey dan John DeMayer dalam artikelnya yang berjudul Emotional Intelligence menyebutkan bahwa emosi dan suasana hati akan secara sistematis dapat bermanfaat dalam upaya pemecahan masalah yang ada. Demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.